Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati sahabat-sahabat Shockbreaker dimanapun Anda berada, yang semoga saya dan sahabat-sahabat semua tetap dalam lindungan Allah Ta'ala, diberi kesehatan, keselamatan, dan segala kemudahan dalam semuanya urusan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, iya, anak Supra bapak lur, iya Supra bapak kau. Oke, apa kabar sedulur-sedulur? Tetap sehat toh? Oke ya lur, di sini langsung saja gue yang ngomong masih pembahasan mengenai kenapa sepeda motor di gas putaran atas berebet nembak-nembak dan pada knalpot keluar api lur. Ya, jadi berebet di gas berebet, kalau berebetnya langsung mati itu mungkin karbonnya ya lur, yang kotor pada pilojet mindsetnya kesumpelan, karena ini kan juga biasanya kan nggak dikasih filter ya. Filter itu saringan udara, jadi udara yang masuk itu disaring dulu, jadi kotorannya menyangkut dalam filter, jadi yang masuk itu udara udah bersih. Ini kan kadang beberapa motor kan filter dilepas ya lur. Jadi kalau berebet putaran atasnya langsung mati itu kemungkinan pada karburator. Cuman kalau berebet motor tidak mati dan knalpot belakang mengeluarkan api, itu kemungkinan besar dari sistem pengapiannya, entah dari busi, dari koil CDI, atau mungkin dari spool pengapiannya ya lur. Ini saya jelaskan gimana cara kerjanya ya. Ini piston kan ada di bawah sini, terus naik ke bawah, naik kan. Jadi ketika piston turun, ini klep kan ada dua, di atas dan di bawah. Ketika piston atau seher turun, klep in membuka, jadi bahan bakar masuk ya lur. Terus piston naik, ya, sebelum naik penuh ini klep menutup ya lur. Jadi bahan bakar dan udara yang masuk ini dipadatkan ketika piston naik atau seher naik. Setelah dipadatkan, api businya menyalakan bunga apinya yang dari koil nih. Tap, langsung terjadi ledakan dan dorongan piston ke bawah, terus piston naik lagi, klep outnya membuka, piston naik, jadi sisa pembakaran dibuang lewat knalpot ya. Jadi busi di sini ketika piston naik itu tap mengeluarkan bunga api terus ya lur, ketika terjadi kompresi ya, tap. Cuman ketika di gas besar ini bunga apinya juga harus cepat lur, lebih cepat, semakin besar semakin cepat lagi. Jadi jika busi ini sudah lemah karena pemakaian cukup lama, atau businya yang busi KW, itu mungkin putaran atasnya sudah melemah. Jadi pada putaran atas yang harusnya mengeluarkan api lebih cepat, ini nggak mampu lur. Kalau nggak mampu ya bahan bakar yang dipadatkan langsung dibuang keluar, terus terjadi mungkin saking telatnya menyalakan api, piston belum naik sudah dinyalakan oleh ini lur, busi ya. Jadi ya apa itu, menyala lur, bahan bakar yang terjadi di leher knalpot, bahkan sampai di ujung knalpot sana bahan bakar yang tidak dibakar sebelumnya akan menyala lur. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu pemahamannya. Jadi ketika motor Anda berebet keluar api, langkah pertama ganti busi lur, atau mungkin ini dilepas, ini cuknya juga dilepas, jadi ini nggak usah pakai ini, apa ini namanya tolah, tutup businya dilepas, berarti langsung kabel kawatnya langsung dapatkan ini aja nggak apa-apa, bisa. Cuman jangan sampai kena tangan atau kena kaki. Strum lur, nyetrume tekan kantong menyan lur. Oke ya, mungkin
Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, bisa jadi businya, koilnya, atau CD-nya. Jika businya Anda ganti kok belum bisa, yo kalau Anda tidak paham benar-benar mengenai sepeda motor, ya alangkah baiknya Anda bawa ke bengkel terdekat yang lebih paham ya lur. Terlebih ketika Anda memasang busi ya, ini kan terbuat dari besi ya, sedangkan ini itu aluminium lur. Jadi ketika Anda melepas atau mengencangkan busi, terutama mengencangkan, ini besi, ini aluminium. Ketika mengencangkan jangan kencang-kencang banget lur, jangan sekuat tenaga, yang penting set aja, set agak kencang dikit langsung dilepas. Karena kalau kencang-kencang, dratnya di sini bisa kalah lur, apalagi aluminiumnya sudah panas, pasti bisa-bisa dol. Jadi mengencangkan busi pun harus pakai feeling lur. Sama halnya mengencangkan tutup klep, ini tidak boleh sekuat tenaga, kalau kekencangan ya dol lur. Mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Di sini saya tidak pintar, tidak hebat, tidak kuat hebat, pintar kuat hanya milik Allah. Kita belajar lur. Mungkin Anda lebih pintar dari saya, cuman ya walaupun saya bodoh, saya mau berbagi sedikit pengetahuan daripada orang-orang pintar yang pelit pengetahuan lur. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, tetap sehat, tetap semangat, tetap sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah hidup kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.